Oke, perkenalkan saya Rudi Sangyan. Saya ingin menanggapi eh, percakapan tadi di LinkedIn tentang truck management system tadi ya. Ya bagus ya dan sangat inspiratif ya. Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa sebelum saya beri tanggapan ya, bahwa eh, di pelabuhan itu saya ulangi lagi bahwa ada banyak domain ya, domain-domain yang terkait dengan eh, para pihak yang terkait. Jadi ada banyak pihak gitu. Jadi ini semua udah pada tahu. Ada tadi di sini disebut port regulator gitu ya. Dimana port regulator itu punya sistemnya sendiri ya. Ya kalau kita lihat di sini ada INA-Portnet, INA-Trade, INA-ISW ya. Oke. Belum KL-KL di bawahnya. Nah tadi ini disebut dengan port operator. Kemudian ada sistemnya sendiri yang di port operator yang namanya Terminal Operating System, Marine Operating System, dan Enterprise Resources Planning (ERP). Yaitu punya port operator. Lalu di port community ada sistemnya sendiri-sendiri juga. Shipping line punya sistem, forwarder punya sistem, tracking ya, itu khususnya yang tadi dibahas kan yang lagi rame itu truck management system ya. Jadi perusahaan truk ada juga yang punya sistem sendiri, warehouse gitu ya, punya sistem importir, eksportir, bahkan original cargo owner juga memiliki sistem ya. Dan beberapa di antara mereka secara vertikal maupun secara horizontal itu sudah terhubung secara host to host. Nah pertanyaannya kan tadi truck management system ya. Nah kalau kita lihat ini semua ada sistem gitu ya, ada truck management system. Tentu kita akan mulai mengupas ya bahwa shipping line ini secara fisik dulu ya, bukan sistem, secara fisik. Shipping line ini dia ada truck internal, dia ada truck eksternal gitu ya. Dalam hal ketika kapalnya sandar, dia ingin segera melakukan pengambilan kontainer setelah kegiatan bongkar atau membawa kontainer untuk kegiatan muat. Nah, shipping line ini kan punya truk internal, punya truk eksternal, kurang lebih gitu ya. Nah, yang jadi masalah ketika kapal itu datang itu bagaimana, judul di sini kan tentang truck management system, tapi bagaimana mengutilisasi truk itu secara internal. Semakin banyak diutilisasi karena itu milik internal, ya kosnya semakin turun ya. Tapi harus juga diingat bahwa gak hanya shipping line punya truk, forwarder juga ada yang punya truk ya. Nah di dalam mengeluarkan barang setelah kegiatan bongkar itu kan ada yang dikuasakan, yaitu forwarder ya gitu kan. Nah di sini dalam hal ini truk forwarder juga punya truk gitu ya, atau ada juga forwarder yang nggak punya truk lalu bermitra dengan perusahaan truk di sini ya gitu. Nah perusahaan truk sendiri ada truk internalnya, ada truk, kalau terlalu banyak dan harus mengejar waktu, terpaksa kan dia mencari outsource, bermitra dengan truk yang lain, sehingga utilisasi internalnya itu tidak sanggup atau kewalahan, tapi karena harus segera keluar barangnya atau segera dimuat ke atas kapal, maka dia gunakan truk outsource ya, bermitra. Oke. Nah ketika barang itu sudah selesai masuk ke warehouse sendiri juga punya truk,
dan seterusnya, kurang lebih gitu. Nah, permasalahannya di sini adalah ini ada internal milik masing-masing, ada eksternal. Oke. Mereka kan ketika kapal itu sandar, mereka harus segera berkoordinasi gitu ya. Atau ketika kapal itu sudah ada di area labuh, terlebih lagi ya, dan kalau sudah bertambat itu harus cepat berkoordinasi supaya lamanya kapal di masa tambatan itu tidak mengalami perpanjangannya. Nah, koordinasi ini kan permasalahannya itu dilihat bahwa kalau saya teruskan di sini itu operator pelabuhan setempat karena dia merasa kapal yang bersandar ini harus meningkatkan berthing occupancy ratio, maka dia memberi semacam sistem ya atau aplikasi online yang mana bisa digunakan secara koordinasi vertikal antara operator pelabuhan dengan komunitas gitu ya. Tentang kapalnya, siapa-siapa saja yang terkait yang berhubungan dengan kapal tersebut. Lalu dia bangun yang arsiran warna kuning tadi. Oke. Nah, disadari oleh mereka bahwa tidak cukup hanya koordinasi vertikal antara operator pelabuhan dengan komunitasnya, tapi ada beberapa video saya yang sebelumnya saya sebutkan job slip. Kelengkapan job slip itu membuat barang itu tidak bisa keluar karena ada satu dokumen yang belum dilengkapi ya. Nah, oleh karena itu, contoh misalnya dokumen SPPB, surat perintah pengeluaran barang. Terpaksa operator pelabuhan melakukan integrasi host to host dengan bea cukai gitu ya. Karena dianggap kalau sudah demikian masalah kapal yang bertambat di sini di pelabuhan ini itu tidak terhindar dari perpanjangan masa tambatan atau terhindar dari perpindahan dari area tambatan ke area labuh. Video saya sebelumnya kan menjelaskan bahwa gangguan-gangguan gerakan ini memberi indikator adanya gangguan-gangguan terhadap koordinasi di sini. Lalu mereka mencoba mengambil solusi tadi dengan arsiran kuning dan arsiran hijau ya, host to host. Nah, di sisi lain di pihak regulator sini kan punya regulator, dia merasa ada dokumen yang menjadi tupoksi ya, menjadi kewenangan dia, sehingga dia pikir agar lebih mempercepat lagi dia membangun suatu koordinasi vertikal dengan komunitas yang ada di sini ya, yaitu disebut dengan port community ya. Dan bukan hanya bea cukai, Kementerian Perhubungan dalam hal ini otoritas pelabuhan dan sewa bandar juga melakukan koordinasi vertikal lewat arsiran kuning ini agar kapal itu yang ada di bersana ini bisa memanfaatkan jam tambatannya semaksimal mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin. Nah, tapi kan kita lihat arsiran-arsiran ini bukan baru ya, itu sudah lama gitu ya, dan masih belum menyelesaikan. Nah, mengapa hal itu belum? Karena koordinasi yang terjadi di sini ini ya, soal kapan dia isi secara online, apakah ketika kapal itu masih di pelabuhan asal, kan nggak mungkin. Apakah kapal itu sudah berlabuh? Iya, berdasarkan peraturan kapal itu harus bertambat ketika menyelesaikan beberapa dokumen yang ada di regulator ya. Tapi ada beberapa dokumen sebelum masuk perairan Indonesia harus diselesaikan. Nah, ini begitu banyak ya dokumen yang antara bea cukai dan Imported dan Kementerian Perdagangan ya. Dan hubungannya dengan karantina di belakang bea cukai itu sangat banyak ya. Nah, sehingga koordinasi tadi yang dimaksud harus bisa dilakukan secara cepat ya. Nah, dan itu kan tidak ada punishment dan rewarding ya.
kalau telat ya nggak ada punishmentnya, kalau cepat nggak ada rewardingnya, atau koordinasi itu dibiarkan secara alamiah ya, lewat WA, lewat email dan sebagainya, karena tidak ada satu piramid yang lebih besar dari semua piramid yang ada ini yang mengatur ya. Itu sangat berbeda dengan pelabuhan di negara lain ya, dan saya sudah berkali-kali diskusi dengan port expertise-nya. Piramid ini tidak ada di Indonesia yang mengatur ini, itu dibiarkan alamiah gitu ya. Nah, lalu belakangan mereka mulai menyadari kayaknya perlu deh piramid itu, lalu membangun yang arsiran warna merah di sini, yang mana bisa memonitor itu. Tapi kan pada kenyataannya sampai sekarang itu kan masih wacana, masih konsep ya. Ada beberapa inisiatif dari mereka ingin memperbanyak fitur-fitur di koordinasi vertikal dan sebagainya. Ada juga dari operator ingin memperbanyak koordinasi vertikal, fitur-fitur teknologinya. Demikian juga yang secara horizontal antara regulator dan operator. Mereka tidak pernah menyentuh yang warna merah ini loh, gitu ya. Nggak pernah menyentuh yang warna merah ini, yang nantinya di dalam pembahasan kita lanjutan ya terhadap isu-isu yang disampaikan lewat posting-posting yang tadi itu bisa lihat. Ini nanti akan mengkristal ya, karena nggak mau lebih baik itu adanya satu kasus yang dibicarakan ya kan, seperti yang ada di postingan ini, yang saya dicolek harus memberi jawaban, sehingga dapat mempertajam ya kasus itu sebenarnya apa saja sih yang ada di arsiran warna merah ini gitu ya. Nah, terus masih terus berlanjut ya tentang penyelesaian masalah truk di pelabuhan ya, yang berdampak pada berthing occupancy ratio kapal-kapal yang bersandar sini ya, dan berdampak terhadap biaya-biaya demurrage dan biaya-biaya detention termasuk dwelling time. Tadi udah saya sampaikan bahwa ini sebanyak berapa persen sih ini dibiarkan, kan tadi saya bilang dibiarkan secara alamiah, itu sebanyak 78,2 atau 3%, hampir 80% itu dibiarkan berkoordinasi secara alamiah ya. Dan apapun yang dibangun di sini, apa ya, track manajemen yang canggih gitu ya, tapi kalau belum memenuhi aspek arsirannya warna merah sini ya, dan itu dibiarkan secara alamiah berkoordinasi, maka itu tidak terselesaikan. Lalu orang bertanya juga ke saya, kalau itu tidak selesaikan bagaimana? Sebenarnya ada penyelesaiannya ya, cuman kita harus matang dulu terhadap pemahaman ini ya, dengan berbagai diskusi tadi di posting track management system, sehingga makin lama makin mengkristal. Lalu karena pemerintah tidak menentukan siapa yang duduk di piramid yang besar ini mengatur, padahal negara lain ada. Nah, tentu dicarikan solusi, dan apakah ada solusinya? Ada. Kalau saya bisa menggambarkan warna arsiran warna merah ini, itu ada solusinya gitu loh. Ya, kita diskusi aja terus seperti ini ya, dengan pandangan-pandangan yang ada, sehingga benar-benar ini ketika kita mulai masuk, ini sudah paham betul yang arsiran-arsiran yang lain, hijau, kuning, dan benar-benar pada waktu kita masuk di arsiran warna merah ini, kita nggak mengulang-ulang menjelaskan yang lain-lainnya itu gitu, karena kita sudah menyadari bahwa ini bukan solusi yang ini untuk menyelesaikan secara totalitas, harus ada arsiran yang warna merah ya. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa truk ini ketika ingin cepat-cepat mengosongkan barang yang ada di lini 1 agar itu barang-barang yang telah dibongkar dari kapal itu bisa segera keluar, dan juga pada kondisi yang sama ada truk lain yang masuk untuk memenuhi kapal ini, itu arsiran merah yang tadi itu banyak yang
banyak yang harus dipetakan, dipotret gitu ya, di mapping, sehingga kita bisa selesaikan satu persatu ya, kurang lebih gitu ya. Nah, tapi indikator yang menyatakan bahwa betulkah arsiran merah itu jawaban dari suatu problem yang ada, artinya bisa nggak digambarkan secara fakta bahwa problemnya ada gitu loh, sehingga memerlukan arsiran yang warna merah tadi. Yaitu data-data saya sebelumnya tentang gerakan kapal memperpanjang masa tambatannya di sini, dan ketika dia melakukan perpanjangan lalu mengganggu antrian kapal berikut yang akan masuk, sehingga akhirnya dia bilang, yuk jangan perpanjang lagi, yuk datang keluar dari area tambatan masuk ke area labu, karena kapal ini akan masuk gitu ya. Nah, itu dinamika efek domino itu tuh setiap hari ya berjalan sedemikian kompleksnya, sehingga yang sudah saya gambarkan tadi itu perlu diawali dengan diskusi-diskusi seperti yang ada di LinkedIn yang barusan kita saksikan ya, sehingga pengertian terhadap utilisasi truk pelabuhan ini tidak hanya per perusahaan, entah itu shipping line atau perusahaan truk itu sendiri atau forwarder yang memiliki truk sendiri. Utilisasinya itu tidak per perusahaan ya. Kalau kita lihat arsiran yang warna merah tadi ya dalam penjelasan saya kira saya baru bisa memberi suatu prakondisi untuk sebagai entry point nantinya ketika kita mulai didesak-desak, udah bosen nih bicara arsiran warna kuning, coklat, dan hijau ya. Ayo kita sekarang mulai masuk ke arsiran warna merah gitu ya. Saya kira itu dulu yang saya bisa gambarkan ya. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya untuk menyaksikan streaming ini. Salam logistik.